Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Liftiana, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas JIN Pekalongan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh hadis mu'alal dan hadis mujrad. Yang pertama, hadis mu'alal. Hadis mu'alal secara dohirnya sudah selamat dari cacat, tetapi setelah ditelaah dan diteliti kembali pada jalur sanad-sanadnya, ternyata terdapat cacat parah baik di dalam sanadnya ataupun dalam matannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri contoh hadis mu'alal. Secara dohirnya, hadis tersebut kelihatan tidak ada celah ataupun cacat, karena rawi-rawinya terlihat dapat dipercaya. Namun, banyak ulama hadis menyatakan bahwa Al-Amasi tidak pernah mendengar hadis dari sahabat Anas bin Malik ataupun mendengar langsung dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud cacat di sini adalah setiap hal yang bisa menyebabkan hadis tersebut ditolak atau tidak diterima kesahihannya. Cacat itu bisa terdapat pada sanad atau pada matan. Namun cacat pada matan lebih buruk daripada cacat pada sanad. Mengapa demikian? Karena cacat pada sanad hanya akan menodai sanad itu sendiri, sedangkan cacat pada matan bisa mempengaruhi sanad. Tentu saja meneliti adanya cacat pada sanad-sanad dan matan itu sangatlah sulit. Hanya para ahli hadis yang sanggup menelitinya, baik matan ataupun setiap rawi dalam sanad tersebut. Terus yang kedua ada contoh hadis mujrad. Hadis mujrad dibagi menjadi dua, ada hadis mujrad matan dan hadis mujrad sanad. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari hadis mujrad. Secara bahasa, mujrad merupakan isim maf'ul dari kata adroja yang artinya memasukkan, sedangkan mujrad berarti sesuatu yang dimasukkan. Menurut istilah dalam kitab Mazmumah Al-Baiquni yang artinya kemujrodan di dalam hadis adalah hadis yang datang dari sebagian lafaz para rawi yang tersambung. Kembali lagi pada pembagian mudrad. Yang pertama ada mudrad matan. Pengertian mudrad matan dalam kitab Minhatul Mukhis yaitu perkataan yang disebutkan oleh seseorang rawi di dalam awal, tengah, atau akhirnya. Lalu orang yang tidak mengetahui hakikat keadaannya menyangka bahwa perkataan itu adalah hadis, padahal kenyataannya adalah bukan termasuk hadis. Mudrad matan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mudrad awal matan. Contohnya an Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihul wudu'a wailul lil aqabi minan nar, yang artinya sempurnakanlah wudu, celaka bagi orang yang tumit-tumitnya tidak terkena air maka akan masuk neraka. Pada kalimat asbihul wudu'a yang artinya sempurnakanlah wudu, itu merupakan perkataan tambahan sendiri dari sahabat Abu Hurairah, bukan dari qauliyah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada mudrad di pertengahan matan. Contohnya an Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi qarin hira'in wa huwa ta'abbudul layaliya dawatil adad. Dari Siti Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepi di dalam gua Hira. Beliau beribadah selama beberapa malam. Nah, pada kalimat wa huwa ta'abbudu yang artinya beliau beribadah,
itu merupakan perkataan rawi. Yang ketiga ada mudrot di akhir matan. Contohnya itu kalian bisa baca sendiri. Imam Asyuti mengatakan bahwa kalimat walladzi nafsi biyadihi li akhirihi, yang artinya demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya dan seterusnya, itu adalah perkataan sahabat Abu Hurairah, bukan qauliyah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ada hadis mudrot sanad. Hadis sanad adalah hadis yang menjelaskan tentang riwayat yang mudrot, di mana riwayat tersebut merupakan ringkasan atau susunan dari sebagian rawi ahli hadis mengenai kemudrotan di dalamnya. Contoh hadis mudrot sanad, ayyudzimbi a'damu indallahi qala antaj'ala lillahin nida, yang artinya dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah SAW menjawab, kamu membuat tandingan bagi Allah atau musyrik. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.